Contohnya min ayati khalqus samawati wal ardh. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah penciptaan samawati wal ardh, petala langit dan bumi. Maka demikian pula dalam ayat ini, wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, manamukum billail, tidurnya kalian di waktu malam maupun tidurnya kalian di siang hari. Di dalam tidurnya seseorang itu, di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana tidak? Saat orang itu ditidurkan oleh Allah, maka hilang seluruh perasaannya, hilang seluruh inderanya, hilang seluruh pendengarannya, hilang seluruh penglihatannya. Persis seperti orang mati, hanya saja masih bernafas. Tapi begitu melek, buka mata, terbangun, apa yang terjadi? Langsung connect, mata langsung bekerja, telinga langsung bekerja dengan indera pendengarannya, mata dengan indera penglihatannya, hidung dengan penciumannya, otak berpikir langsung, nggak pakai loading dulu, loading tunggu sesaat, enggak. Hal itu menunjukkan apa itu? Kebesaran Allah. Begitu melek, hidup lagi, seakan tidak pernah mati dia. Paham ya? Jadi dalam tidur itu ada apa itu? Tanda kebesaran Allah. Itu kalau kerjaan manusia perlu proses panjang itu. Iya. Kita matikan HP kita itu, bentar aja mati, kita langsung kita hidupkan. Masih apa itu? Butuh proses loading dulu. Padahal sesaat saja mati langsung kita hidupkan. Betul? Begitu manusia melek, langsung mendapatkan apa itu? Kesadarannya. Otaknya bekerja, indera pandangannya bekerja, indera penciumannya bekerja, indera pendengarannya bekerja. Langsung tanpa proses. Dan itu menunjukkan akan kebesaran Allah. Allah yang yuhyi dan Allah yang mumit. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paham ya? Nah, karena dalam tidur ini ternyata ada tanda-tanda kebesaran Allah yang kita kalau urai nggak habis semalaman itu, maka Allah awali dengan kalimat apa itu? Wa min ayatihi. Paham ya? Masuk kategori ayat-ayat yang, kelompok ayat-ayat yang penting ini. Termasuk ayat pernikahan, perkawinan itu yang diawali juga oleh Allah dengan apa itu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Paham ya? Kemudian diikuti dengan hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
annahu yaqul. Jadi hadis ini bersumber periwayatannya dari sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW, yaitu sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sebetulnya kunyahnya. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Al-Yamani. Abdurrahman bin Sakhr Al-Yamani, negeri Yaman. Datang ke Madinah khusus untuk belajar ilmu agama. Maka ia masuk dalam kelompok ashabis suffah, orang-orang yang datang dari jauh-jauh ke Madinah khusus untuk menimba ilmu dari baginda Rasul Muhammad SAW. Hanya menyibukkan diri untuk berta'allum, belajar nimba ilmu dari baginda Rasul. Maka salah satu murid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, generasi yang pertama itu siapa? Abu Hurairah. Meskipun beliau ini masuk Islamnya setelah Fathu Makkah, Pak. Ada yang mengatakan sebelum Fathu Makkah beberapa saat. Ada yang pula yang mengatakan setelah Fathu Makkah. Kalau setelah Fathu Makkah berarti hanya 2 tahun kira-kira dia itu mendampingi Rasul. Karena Fathu Makkah itu pada tahun 8 Hijriyah. Tahun 9, tahun ke-10 wafatlah baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, kurang lebihnya 2 tahun saja. Tapi 2 tahun ini beliau intensifkan. Ya, tiada hari tanpa menambah ilmu. Ya. Dan perintah Allah itu, satu-satunya perintah kita untuk menambah itu adalah ilmu. Rabbi zidni ilman, bukan Rabbi zidni malan, harta. Rabbi zidni jahan, ya Allah tambahlah aku kedudukan. Enggak, tapi apa itu? Rabbi zidni ilma. Begitu pentingnya ilmu dan begitu ditekankannya ilmu di dalam agama Islam. Paham ya? Tapi ilmu yang bermanfaat. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul. Beliau mengatakan, aku mendengar langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah bertutur sabda. Dalam sabdanya itu Rasul menyampaikan, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidak lagi tersisa, maksudnya tersisa setelah kewafatanku, dari tanda atau dari nilai-nilai kenabian itu terkecuali al-mubasysyirat. Jadi Rasul saat itu mengeluarkan istilah baru, mubasysyirat, yaitu kabar-kabar gembira, kira-kira begitulah. Oleh karena itu, karena ini istilah yang baru, maka sahabat bertanya, walaupun secara harfiah mereka ngerti artinya itu. Cuman apa sebenarnya yang dimaksud? Karena itu menjadi satu istilah. Qalu, maka para sahabat itu bertanya, wamal mubasysyirat? Apa itu mubasysyirat ya Rasulullah? Qala ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu adalah masuk kategori mubasysyirat, yang
memberikan isyarat, memberikan kabar, berita, ya, apa yang akan terjadi dan seterusnya, itu melalui mimpi yang baik, ar-ru'ya sholihah. Ru'ya sholihah itu bagaimana? Ya, ru'ya sholihah itu diawali dengan tatkala seorang itu sebelum tidurnya baca-baca. Ya, baca ayat-ayat Al-Quran, baca bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, doa-doa. Maka insya Allah sebelum dia kehilangan kesadarannya, itulah kalimat yang terakhir yang dia ucapkan. Nah, insya Allah itu yang akan dia impikan adalah mimpi-mimpi yang baik, yang bagus-bagus. Ya. Nah, apakah semua tuh, kadang-kadang mimpi itu secara umum tidak bagus, menakutkan, tapi takwilannya bagus, masuk mubasyir. Atau mimpinya menakutkan, tapi itu sebuah isyarat supaya yang bersangkutan itu siap-siap. Paham ya? Sinyal. Maka itu mubasyirat. Paham ya? Jadi mubasyirat itu boleh jadi mimpinya sendiri memang bagus, menyenangkan, menggembirakan, bangun tuh orang gembira. Itu mubasyir. Atau boleh jadi mimpinya itu tidak seperti itu nuansanya, tapi takwilannya, kan ada takbir mimpi itu ya, takwilan mimpinya itu justru baik. Kadang-kadang gak nyambung, itu memang ilmu tersendiri gitu. Dan dalam dunia takbirul ahlam ini ada seorang tabi'in, ya, yang sangat jitu takwilannya, sangat tajam takwilannya. Ya, sehingga dibukukan takbir beliau. Paham ya? Itu dari kalangan tabi'in. Jadi takwilannya yang bagus, karena itu isyarat supaya yang bersangkutan mawas diri, ya, supaya berjaga-jaga, waspada, mubasyirat. Nah, hadis ini itu rawahul Bukhari. Nah, kalau ru'yanya tidak sholihah, ru'yanya itu tidak baik, maka itu ada arahan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita suatu malam mimpi, mungkin karena satu dan lain hal, mimpi yang menakutkan, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau menoleh ke sebelah kiri, lalu yanfud itu artinya bukan meludah, tidak keluar ludah, 3 kali, dan seraya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena yang jelas mimpi yang tidak baik itu adalah hasil kerja syaitan. Saat kita terdiam, tidak sadar itu, ruh kita dipengaruhi oleh syaitan. Dalam malam mimpi ditunjukkan macam-macam yang menakutkan, yang buat kacau balau pikiran kita. Paham ya? Itu kebalikan daripada ru'ya as-salihah.
Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza iqtaraba az-zamanu lam takad ru'yal mu'min takdzib wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Masih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza iqtaraba zaman, kalau zaman itu sudah makin dekat pada hari akhir, itu ditandai pendeknya waktu. Setahun itu terasa seperti sebulan, dan sebulan terasa seperti seminggu, seminggu terasa seperti sehari. Itu tanda-tandanya dunia akan berakhir. Dan hari-hari ini kita rasakan tidak? Perputaran waktu makin cepat. Iya. Itu boleh jadi karena Allah memang sudah cabut keberkahannya, waktunya tetap satu hari 24 jam. Tapi rasanya bukan seperti 24 jam. Boleh jadi keberkahannya yang Allah cabut. Nah itu nanti seminggu itu seperti sehari. Duh, terus ketemu Jumat maneng, ketemu Kamis maneng. Itu kan sering kali kita rasakan. Ya. Betul? Nah, itu tanda-tanda semakin dekatnya hari yang dijanjikan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau zaman itu makin dekat artinya makin mendekati hari akhir, maka mimpi seorang mukmin itu tidak akan lagi meleset. Takdzib, tidak akan bohong. Pasti akan sesuai dengan kenyataan. Tapi yang mimpi orang mukmin, bukan badukun, bukan wangsit, bukan. Seorang mukmin. Itu mimpi seorang mukmin nyaris tidak akan meleset. Lam takat ru'yal mu'min takdzib. Tidak akan pernah berbohong. Artinya tidak akan meleset dari kenyataan. Wa ru'yal mu'min, dan mimpinya seorang mukmin sejati itu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, adalah bagian dari 46 sifat kenabian. 46 sifat kenabian itu salah satunya adalah mimpi yang baik. Contoh, waktu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail, sehingga disyariatkan kemudian apa itu? Menyembelih kurban itu melalui apa itu? Mimpi. Melalui mimpi. Bagian daripada sifat kenabian. Maka mimpi yang baik yang dialami oleh seorang mukmin itu adalah bagian dari 46 dari sifat kenabian. Salah satunya adalah mimpi yang baik. Paham ya? Ya, saat
saat di akhir zaman itu seorang mukmin itu sudah semakin asing, dirinya itu semakin asing. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu diawali dengan keterasingan, asing. Muncul satu Rasulullah SAW di tengah-tengah komunitas kaum Quraisy al-musyrikin, asing. Oh boy. Dan Islam akan kembali jadi asing. Maka seorang mukmin itu susah untuk mendapatkan teman yang bisa nyambung ngomongannya. Ya, kenapa? Saat itu seorang mukmin mungkin perlu berbicara tentang hal-hal keimanan dan seterusnya. Tapi masyarakat pada umumnya hanya berbicara masalah duniawi, materi dunia. Bagaimana pasar saham hari ini, bagaimana kurs falas hari ini, valuta asing naik turun berapa poin dan seterusnya. Itu aja yang dipikirkan di otaknya. Maka siapa yang kira-kira bisa diajak ngomong nyambung itu? Nyaris tidak ada. Kalau kita perhatikan sekarang ini ya, banyak di antaranya ulama-ulama. Ya Allah panggil fulan. Orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh. Iya. Terakhir hari ini Syekh Ali Jabir, orang yang sebenarnya masih muda. Ya. Masih baru 44 tahun, masih muda. Sangat disayangkan. Gebrakannya untuk mencintai Al-Quran, gebrakannya untuk menghafal Al-Quran, tekad dia untuk menciptakan sejuta hafid, luar biasa, menyentuh sekali. Paham ya? Dan itu kata Allah, bagaimana disampaikan oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencabut ilmunya itu, bukan dicabut dari hati orang, tapi yantazi'uhu bimautil ulama. Cara Allah mencabut ilmunya kembali itu dengan mematikan para ulama, sehingga saat itu la yabqa illa jahil. Yang ada ulama yang abal-abal. Iya, ulama abal-abal, yang baca Fatihah saja tidak cetok. Ada tidak itu? Yang sering-sering di TV itu. Iya, yang suka dagelan, suka banyolan. Iya, yang lucu, ustadz itu lucu. Jadi ustadz identik dengan dengan kelucuannya, dan itu yang disukai oleh masyarakat. Paham ya? Nah, sampai yang ada hanya orang jahil, maka memberikan fatwa tanpa dasar ilmu, tanpa dasar, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Menyesatkan orang. Ya. Nanti kita lihat ada khotib Jumat baca teks Al-Quran itu ternyata tulisannya Latin. Sama mana teksnya? Lah ini khotib Jumat membaca teks ayat Al-Quran dengan
teks Latin karena tidak mampu baca Al-Quran dengan teks aslinya. Ya pasti bunyinya sudah berbeda. Beda bunyi, beda arti, beda maksud, maknanya, tujuannya sudah jungkir balik. Paham ya? Mudah-mudahan Allah selamatkan keislaman kita, keimanan kita. Jadi di akhir zaman mimpi seorang mukmin itu benar-benar jitu dan tepat. Kenapa ya tadi itu? Sudah mukmin, tidak ada lagi informasi yang akan didapatkan dari mana? Ya melalui mimpi tadi itu. Dan mimpi itu yang menjadi hiburannya. Mimpi itu kemudian menjadi hiburan. Mau jadi hiburan di mana? Teman tidak ada, orang yang diajak ngobrol nggak ada yang nyambung. Maka Allah hibur dia melalui mimpi-mimpi yang dia saksikan dalam tidurnya. Paham ya? Maka mimpi seorang mukmin itu tidak akan pernah berbohong, tidak akan meleset. Dan mimpi seorang mukmin itu bagian dari 46 bagian dari sifat-sifat kenabian. Hadis ini sahih dengan kriteria puncak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin asdaqukum wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsah. Orang yang paling tepat mimpinya itu, paling tajam mimpinya, iya, yang mendekati kenyataan, bahkan itu kenyataannya seperti itu ya. Itu orang yang paling jujur perkataannya. Selanjutnya wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdhah atau fil yaqdhah au ka'annama ra'ani fil yaqdhah la yatamathalu syaitanu bi, muttafaqun alaih. Masih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala. Amin. Sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang melihat diriku di dalam tidurnya, mimpinya, mimpi Rasul. Mimpi Rasulullah itu boleh jadi dia mimpi yang dia saksikan itu adalah gurunya, tapi dalam mimpi itu dia mengatakan itu adalah Rasul, atau memimpikan Rasulullah itu dalam bentuk ayahnya, tapi dalam mimpi itu dia berkata bahwa ini adalah Rasulullah. Jarang orang bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam wujud Rasulullah yang asli. Jadi mimpi Rasul seperti tampilan, seakan-akan apa itu? Seperti gurunya, atau seperti orang tuanya, atau seperti orang-orang soleh yang dia kenal dalam kehidupannya. Tapi di dalam mimpinya itu dia berkata kalau itu adalah siapa? Rasulullah SAW. Siapa orangnya yang pernah memimpikan diriku, maka dia akan melihatku fil yaqdhah, di dalam alam sadar.
Dalam alam sadar itu ulama menafsirkan yang pertama, kelak dia akan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, berjumpa dengan Rasul untuk memberikan syafaat. Jadi ini mimpi yang luar biasa. Paham ya? Lalu au ka'annama ra'ani fil yaqdhah, atau seperti ia melihatku di dalam alam sadar. Ya sudah, itulah aku. Meskipun tampilannya seperti gurunya misalnya, atau ayahnya misalnya, atau orang soleh yang dia kenal. Paham ya? Kiai siapa misalnya. Paham ya? Nah, maka dia akan melihatku di dalam alam sadar. Tafsiran yang kedua, itu dia akan melihat Rasul di alam sadar saat Israel akan mencabut nyawanya. Rasul datang karena cintanya kepada siapa? Kepada siapa? Umatnya. Untuk menenteramkan hati sang orang yang bersangkutan ini agar tidak gelisah menghadapi kematian. Kalau seperti itu kematian yang luar biasa bahagianya. Paham ya? Itu tidak perlu kita, orang mati yang seperti itu tidak perlu kasihan. Kasihan itu diri kita, kasihan yang belum tahu nasibnya seperti apa. Iya. Kalau yang bersangkutan itu alhamdulillah sudah bahagia, itu keyakinan kita bahwa dia pasti bahagia. Kenapa? Lulus di dalam kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ya kan? Allah ciptakan kehidupan ini, nah kematian itu apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Nah, kalau dia seorang yang baik amal perbuatannya, meninggal dalam keadaan berbuat amal kebaikan, masih seperti itu, masih istiqomah dalam kebaikan, maka itu satu keberuntungan. Maka dia yang beruntung. Tidak perlu dikatakan kasihan, justru alhamdulillah. Dia sudah terbebas dari alam dunia yang hiruk pikuk ini dan akan masuk ke dalam alam yang jauh lebih baik. Yang pertama alam barzakh, alam kuburnya. Alam kuburnya yang pasti kuburnya akan menjelma menjadi raudhah min riyadil jinan. Taman daripada taman-taman surga Allah. Itu pasti. Itu janji Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Paham ya? Lah kalau sudah kuburnya dalam raudhah min riyadil jinan, kedepannya lagi yaumul ba'ats wan nusyur, dia termasuk orang-orang yang thaqulat mawazinuhu. Faman thaqulat mawazinuhu huwa fi 'ishatin radiyah. Paham ya? Yang kasihan itu kita ini loh, yang belum tahu nasibnya. Paham? Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Setelah umur panjang, setelah menghimpun amal soleh sebanyak-banyaknya. Maka dia seperti melihatku di alam jaga. Tapi awas, ini ada orang yang ngaku-ngaku tidak mimpi tapi ngaku mimpi. Nah, itu haram, gak boleh. Supaya mengesankan saja kepada orang lain bahwa dia dirinya orang baik. Ya, wis mimpi Nabi,
ping 10 atau ping 20. Iya. Hanya untuk mengesankan itu saja. Itu sama saja dengan dia berdusta kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Paham ya? Paham ya? Kenapa dikatakan oleh Nabi, orang yang memimpikan diriku itu seperti melihat aku dalam alam nyata? Karena kata Rasul, la yatamatsalu syaitanu bi. Karena syaitan itu enggak mungkin dapat menyerupakan dirinya seperti diriku. Tidak mampu syaitan. Jadi jika suatu saat kita itu diberikan rezeki oleh Allah memimpikan Nabi, maka itu yang sebenarnya. Karena syaitan tidak mampu untuk menyerupakan dirinya seperti Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Hari ini kita telah baca 3 hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fi din wa dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin. Dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini. Sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang sukses, selamat, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغفر كل أوبة واشكر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تفصيل صوبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبت النسائي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدس أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون فأقر برضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصحبه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.